Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan? Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu... Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku. Sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. Jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit. Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. Dengar Adit, mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau ku bantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat. Aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga. Gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan? Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan gak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini, jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu, lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan dia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar, kamu memang gak perlu pakai kartu karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16 dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran? Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.
Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginep sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Ah! Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama, dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama, dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini kupakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya. Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil.
kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki lima. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini, tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang. Ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada?
Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya. Dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Harus minta dimaafkan sama kamu. Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang kubeli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku nggak akan peduliin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini,
Asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai. Selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang. Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta. Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga, dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku? Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas, kasih lebih murah dikit dong. Ayo, Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka,
Aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu saja jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus nggak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Masa Rata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Masa Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Masa Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong. Jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya. Dasar brengsek. Dengan kelenturanku? Jadi pacarmu? Apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini, aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga.
udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya, Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat. Kalau enggak, aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak... Mereka datang. Raka, naik mobil.